Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi, NIM saya 180603112, dan rekan saya yang bernama Nurul Kausari, NIM-nya 180603118. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai tentang laporan budget atau laporan anggaran. Anggaran merupakan salah satu unsur dari sistem pengawasan. Maka, anggaran dapat digunakan untuk menciptakan pengawasan yang lebih baik. Kegagalan membuat anggaran yang baik pada perusahaan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan perusahaan, sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Agar anggaran yang telah direncanakan dapat terrealisasi, maka perlu disertai dengan pengendalian atau pengawasan yang baik. Pengawasan berfungsi untuk menjamin aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan dapat berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Bila suatu aktivitas telah disusun anggarannya, maka pada akhir periode akan dapat disusun laporan anggaran. Di dalam anggaran komprehensif yang telah disusun, termuat di dalamnya laporan anggaran. Laporan anggaran atau budget report adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran beserta analisis dan evaluasinya. Apa saja jenis anggaran yang akan dilaporkan tergantung apakah aktivitas tersebut telah disusun rencana atau anggaran atau belum. Bila suatu aktivitas telah disusun anggarannya, maka pada akhir periode akan dapat disusun laporan anggaran. Laporan budget ialah laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan budget, beserta analisis dan evaluasinya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Laporan budget menunjukkan analisa perbandingan antara angka-angka yang tercantum dalam budget dengan angka-angka terrealisasi pelaksanaannya yang tercantum dalam catatan akuntansi. Analisa perbandingan ini menunjukkan apakah telah terjadi penyimpangan-penyimpangan antara budget dengan pelaksanaannya. Apakah penyimpanan itu bersifat positif, favorable, ataukah bersifat negatif atau unfavorable, dan sekaligus menunjukkan pula faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan budget tersebut. Laporan anggaran berguna bagi manajemen untuk menyusun kebijaksanaan tindak lanjut atau follow-up agar pada periode-periode berikutnya perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan itu ada dua. Yang pertama, semua anggaran yang telah disusun, khususnya anggaran tentang perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, semua catatan akuntansi tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. Kemudian ada format laporan anggaran. Pada format laporan anggaran ini terdapat ada dua, yaitu yang pertama analisis selisih dan menentukan follow-up. Nah, analisis selisih itu adalah setiap perbedaan atau selisih yang terjadi akan diidentifikasi, dicari sebabnya yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tindak lanjut pada waktu yang akan datang. Selisih atau perbedaan yang terjadi akan menyangkut dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada selisih yang menguntungkan seperti penjualan yang lebih besar, harga jual yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah ada selisih yang merugikan seperti turunnya unit penjualan, turunnya harga jual, dan kenaikan harga. Tahap-tahap analisis selisih anggaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Kemudian yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Yang kelima,
Lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Kemudian ada yang kedua, menentukan follow-up. Menentukan follow-up ini adalah perbedaan yang terjadi pada waktu yang lalu dianalisis untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan dipakai untuk menentukan kebijakan follow-up. Nah, selanjutnya ada laporan anggaran penjualan. Untuk laporan anggaran penjualan sendiri, perbedaan antara anggaran dan realisasi penjualan dapat diidentifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada perbedaan kuantitas. Perbedaan kuantitas yaitu nilai perbedaan yang disebabkan perbedaan unit penjualan dalam anggaran dengan unit realisasi penjualan. Yang kedua ada perbedaan harga. Nah, perbedaan harga yaitu nilai perbedaan yang disebabkan karena perbedaan harga jual per unit dalam anggaran dengan realisasi penjualan. Yang ketiga ada follow up, yaitu kebijakan tindakan lanjutan untuk waktu yang akan datang. Adalah kebijakan untuk yang pertama itu meningkatkan unit penjualan dan yang kedua menaikkan harga jual sesuai rencana. Selanjutnya ada laporan anggaran biaya produksi. Untuk menyusun sebuah laporan anggaran biaya produksi harus perlu data mengenai anggaran produksi dan realisasi produksi pada satu periode. Laporan anggaran tersebut akan terdiri dari yang pertama itu ada laporan anggaran biaya material. Laporan anggaran biaya material dapat disusun bila anggaran biaya material telah tersusun dan realisasi biaya material telah tercatat oleh bagian akuntansi. Perbedaan antara besarnya anggaran biaya material dan realisasi biaya material telah tersusun dan diidentifikasikan menjadi perbedaan kuantitas. Perbedaan kuantitas yaitu nilai perbedaan yang disebabkan karena jumlah perbedaan material yang seharusnya digunakan dengan jumlah material yang dianggarkan dan dinilai dengan harga menurut anggaran. Nah, perbedaan dari kuantitas tersebut akan menjadikan biaya naik atau biaya turun. Biaya akan naik bila unit realisasi standar atau URS lebih besar dari kuantitas anggaran atau KA. Sebaliknya, bila unit realisasi standar lebih kecil dari kuantitas anggaran, maka biayanya akan menurun. Nah, selanjutnya ada perbedaan efisiensi. Perbedaan efisiensi yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan antara kuantitas yang seharusnya dengan kuantitas realisasi yang dinilai dengan harga anggaran. Bila kuantitas realisasi lebih besar dari kuantitas yang seharusnya, maka akan menaikkan biaya. Nah, di situ terjadi tidak efisien. Sebaliknya, bila kuantitas realisasi lebih rendah dari kualitas seharusnya, maka akan menurunkan biaya. Di situ terjadi efisiensi. Selanjutnya ada perbedaan harga. Perbedaan harga sendiri yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan antara harga material persatuan dalam anggaran dengan realisasi. Lanjut yang kedua, ada laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, laporan anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat disusun bila anggaran biaya tenaga kerja langsung telah disusun dan realisasi biaya tenaga kerja langsung telah tercatat oleh bagian akuntansi. Adapun perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan menjadi
selisih kuantitas. Nah, selisih kuantitas itu sendiri yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan jumlah jam kerja langsung atau JKL yang seharusnya digunakan unit realisasi standar dengan jumlah JKL yang dianggarkan. Dinilai dengan tarif anggaran. Selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan antara JKL atau jumlah jam kerja langsung yang seharusnya dengan JKL realisasi. Nah, bila realisasi lebih rendah terjadi efisiensi dan sebaliknya. Selisih tarif. Selisih tarif yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan antara tarif realisasi dengan anggaran. Selanjutnya, yang ketiga itu ada laporan anggaran biaya overhead pabrik. Laporan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP dapat disusun bila anggaran BOP dan realisasinya sudah disediakan. Nah, adapun perbedaan antara anggaran dan realisasi BOP dapat diidentifikasikan menjadi selisih kuantitas. Selisih kuantitas itu sendiri yaitu selisih yang disebabkan karena perbedaan unit produksi yang dianggarkan dengan unit produksi yang direalisasikan dinilai dengan tarif BOP variabel dalam anggaran. Dan ada juga selisih tarif. Nah, selisih tarif yaitu selisih yang disebabkan perbedaan antara tarif BOP variabel dalam anggaran dengan selisih tarif BOP variabel realisasi.